Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Terima kasih sahabat Disdik telah menonton kembali ya podcast Sahabat Disdik. Tema yang kita usung kali ini adalah resep sukses rahasia di balik kue fondant peraih medali perak dunia. Baik sahabat Disdik, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dari SLBN Profesor Dr. Sri Sudewi Maskun Sofyan Jambi, seorang siswa yang berhasil menembus tingkat dunia dan meraih prestasi yaitu di silver medal dalam lomba fondant cake figure internasional. Dan tentu saja ada nih di balik kesuksesan dari siswa kita ini, tentu saja ada sosok guru pembimbing yang sangat luar biasa, tidak asing lagi bagi kita ya sahabat Disdik. Beliau adalah Ibu Gustira Mayasari MPD. Beliau ini adalah bertugas di SMKN 4 Kota Jambi. Kita sapa dulu ya sahabat Disdik, siapa saja ini. Beliau adalah siswa kita yang pertama, ini adalah narasumber kita, yaitu Rizky adalah Rizky Ramadan. Ya, Rizky Ramadan. Oke, Rizky, selamat datang di podcast Sahabat Disdik. Iya, baik. Dan juga Ibu Maya, saya sapa Bu Maya. Selamat datang kembali Bu Maya di podcast Sahabat Disdik. Selamat kasih Mbak. Iya, baik. Izin saya ke Rizky dulu ya. Siap. Sahabat Disdik, Rizky ini merupakan salah satu siswa kita yang luar biasa, mendapat anugerah yang luar biasa dengan segala keterbatasannya. Beliau adalah siswa yang disabilitas ya, tunarungu ya Bu Maya ya. Iya, tunarungu. Jadi sahabat Disdik, nanti kita pakai penterjemah ya sahabat Disdik untuk kita berbincang-bincang dengan Rizky. Baik, Rizky, boleh dong perkenalkan dirinya ke sahabat Disdik yang lagi dengerin podcast kita hari ini. Silakan diperkenalkan dirinya. Saya Rizky Ramadan. Baik, namanya Rizky Ramadan ya. Iya. Baik, nah ini Rizky, luar biasa kamu jago memasak ya, dan berprestasi tingkat provinsi, nasional, sampai ke internasional. Hebat banget ini Rizky ya. Kapan sih pertama kali kamu tertarik dengan dunia tata boga, khususnya bikin fondant yang detail banget ini semenjak kapan? Semenjak saya mau ikut lomba tingkat provinsi. Jadi begitu ikut lomba ya? Iya. Baik. Bisa diceritakan Rizky bagaimana proses persiapan lomba internasional ini nih kira-kira? Latihannya ini berapa lama? Latihannya setelah saya lomba tingkat internasional, nasional, lebih kurang 1 tahun. Oh, 1 tahun ya? Ya, Berarti sekarang ini dia kelas 9? 9. Iya, berarti sebelumnya ya, kelas 8 itu kelas udah mulai 8. latihan. Baik, oke sahabat Disdik. Nah ini adalah kegiatannya ya sahabat Disdik, ini adalah kegiatan pada lomba ya Bu Maya ya? Oke Rizky, siapa yang pertama sekali ini mengenalkan kamu tentang dunia memasak, terutama untuk dunia dekorasi cake ini? Ibu Maya. Karena Ibu Maya guru tata boga saya. Saya ambil keterampilan tata boga. Iya, baik. Ini tantangannya apa, Rizky? Yang waktu kamu ikut pertama sekali belajar lah itu ya, kira-kira apa sih tantangan gitu dari Rizky? Pertama kali saya sulit sekali membentuk figur dari fondant. Saya juga susah dalam mengaduk warna fondant karena terlalu berat. Oh begitu ya. Jadi fondant ini bahan dasar
untuk dekorasi cake ya Bu Iya, Maya ya. bahan dasar dekor dari pondan. Kenapa dikatakan berat itu seperti apa Bu? Karena ngaduknya itu kan butuh dia sampai kalis, Mbak. Oh gitu. Jadi agak lama dari keras sampai dia bisa lentur, bisa untuk dibentuk. Oh. Jadi kita harus melatih dia cara dia mengaliskannya itu. Nah kalau salah-salah nggak bisa ngalis karena tangannya pasti pegel ya. Berarti memang banyak anak cowok ya yang ikut dekorasi cake Enggak, ini. Kalau ada- kita perempuan bisa nggak ya? Bisa. ya. Kalau perempuan malah lebih enak karena kita terbiasa menggiling batu gilingan itu kan. Jadi Iya. caranya seperti itu. Iya. Baik, kita kembali ke Rizky. Sekarang ini kita bahas tentang lomba ini ya Rizky ya. Bisa ceritakan mungkin proses Rizky ini dari awal sampai akhirnya ikut lomba pondan cake figure di internasional ini. Oh. Pertama-tama saya juara 1 lomba tingkat provinsi. Provinsi dulu ya. Ya, terus saya masuk ikut lomba internasional. Saya masuk peringkat 10 besar di peringkat 8. Setelah itu saya diikuti pembinaan ke Jakarta untuk seleksi ambil 8 besar bisa ke internasional. Alhamdulillah saya masuk di peringkat 8 besar itu. 3 kali saya latihan bolak-balik Jakarta untuk persiapan materi internasional. Alhamdulillah ketika di internasional saya dapat medal silver. Pada sesi saya nilai tertinggi di antara peserta lainnya. Wah, hebat sekali. Luar biasa. Ini kita lihat ya, sahabat Disdik. Wah, ini ya yang hasil lomba kemarin ini apa sih namanya, Bu? Ursula. Ursula. Ursula, ide dari Bu Maya ya? Idenya itu dari pihak chefnya, Bu. Oh, dari Jadi pihak sudah chefnya. disatukan dari chefnya. Dari pihak chef di sana ya? Iya, dari chef di sana. Baik, nah ini ya, berarti pondan itu yang Iya, ungu yang itu ya? warna itu, Bu. Itu dibentuk karakter. Oh, Karena detailnya ini lebih banyak, Rizky. Mulai dari membuat matanya harus seperti face wajahnya harus sangar. Kan Ursula itu kan nenek sihir. Iya. Jadi emang buruk rupa lah. Sebagaimana seburuk mungkin. Jadi Rizky dapat tema yang memang karakternya jelek. oh berarti tema itu ditentukan dari pihak penyelenggara? Penyelenggara. Oh, begitu. Ada yang ibu peri, ada yang bajak laut, Iya, ada yang kura-kura seperti itu. Iya, baik. Tadi kan ini Rizky, rasanya itu seperti apa waktu diumumkan dapat silver medal itu gitu kan? Apa sih yang kamu rasakan? Alhamdulillah, saya sangat senang sekali karena yang saya latih setiap hari akhirnya bisa mendapatkan yang terbaik. Saya bisa membuat bangga orang tua, keluarga, sekolah, provinsi, dan juga bisa membawa nama Indonesia di tingkat internasional. Bu Maya, ini dengan keterbatasan Rizky ya Bu Maya ya. Pada saat lomba internasional itu ada tantangan nggak pada saat itu? Ada, Bu. Karena kan dia harus selesai dalam jangka waktu 1,5 jam. Tuh. Dan karena kan jurinya jalan-jalan sendiri, jadi dia agak nervousnya itu kan Grogi beda, ya? groginya beda dan Baik. ditonton orang, tetapi orang nontonnya kan di samping-samping di belakang. Di samping. Itu nervousnya itu kan berbeda. Ini kan bukan hanya khusus anak disabilitas ya Bu Maya Tidak. ya. Bagaimana dengan komunikasi antara juri mengumumkan aturan-aturan seperti apa? Itu bagaimana? Itu nanti kita dari pihak Indonesia ada translatornya, Bu. Oh yang akan ada, menyampaikan. berarti mereka pihak penyelenggara ini memang mengakomodir untuk anak-anak yang disabilitas Ya, gitu ya Bu betul. Maya. Baik. Nah ini dari Rizky sendiri ini, apa sih yang dirasakan lomba dari tingkat nasional, internasional, itu kira-kira apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau lomba di provinsi dan di nasional itu pesertanya sesama disabilitas. Tetapi kalau lomba internasional, pesertanya itu orang umum, independen chef, mahasiswa,
dan hanya 8 orang yang dari disabilitas. Luar biasa sekali, baik. Pada saat lomba, apa nih yang paling berkesan? Momen-momen yang paling berkesan pada saat lomba? Momen yang paling berkesan adalah ketika saya mampu menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan 1,5 jam. Rasanya saya senang sekali bisa menyelesaikan apa yang telah saya pelajari selama ini. Berarti waktunya pas ya kemarin ya? Iya, Rizky pas. Rizky pas ya? Karena ada peserta yang tidak pas. Oh, ada yang tidak pas. Itu kalau tidak pas berarti di dis? Oh, luar biasa sekali Rizky. Hebat kamu. Nah Rizky, ini tentu saja ya pasti banyak sekali pihak-pihak yang mendukung terkait dengan waktu latihan dan sebagainya. Itu siapa saja kira-kira yang paling berpengaruh lah ya gitu ya? Pertama kali itu Ibu Maya, karena beliau guru saya. Beliau yang mengajari saya dari saya tidak tahu hingga saya bisa tahu sampai sekarang. Terus saya juga dilatih oleh para chef yang hebat, yaitu ada Chef Arif, ada Chef Gilang, ada Chef Hardian, dan ada Chef Ucu. Terima kasih kepada para chef yang telah membimbing saya hingga saya bisa sampai saat ini. Jadi chef-chef ini domisilinya di mana? Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung. Oh, jadi latihannya di sana ya? Ketika kami ke sana, terus nanti kamu pulang, kita latihan setiap hari. Jadi Rizky ini ketika temannya libur, dia sendiri di asrama tidak libur. Di mana? Di latihannya di sekolah. Di sekolah? Oh, di asrama kalau di yang di Jakarta itu kan di hotel tuh, kita di pembinaan dulu. Nanti pulang lagi materi yang diajarkan itu kita latih kembali di sekolah. Seperti itu kan. Alhamdulillah Rizky anaknya tekun, tidak mengeluh walaupun dia orang libur, dia tidak libur, dia latihan setiap hari. Karena kita pakai latihannya juga pakai timing, Bu. Biar pas 1,5 jam tadi itu ya. Baik Rizky. Orang tua pasti berpengaruh ya, orang tua ya? Iya, orang tuanya. Guru-guru di SLB, Siswi Dewi semua gitu ya. Bantuan dari pihak kepala sekolah, kepala Ibu Kabid PKLK. Ya, dari Dinas Pendidikan. Ya, sempat juga ikut datang ke Jakarta mensupport kita. Melihat kita mau bertanding. Biasa sekali. Nah, kira-kira ini Rizky ini kan sudah berprestasi di bidang kuliner ini jatuhnya ya Bu Maya ya. Cita-cita Rizky ke depan di bidang kuliner ini seperti apa? Cita-citanya saya ingin menjadi chef. Ingin jadi chef ya? Chef masih di bidang cake atau mau di bidang atau umum? Mau di cake. Bagian mendekor. Baik, luar biasa sekali. Oke, baik sahabat distrik, itulah podcast sahabat distrik kita, dan jangan berhenti ya untuk mengikuti, masih ada nanti sesi tanya jawab kita dengan Ibu Maya. Tetap di podcast sahabat distrik. Baik sahabat Disdik, masih di podcast sahabat Disdik. Oke, kita sekarang beralih ke Bu Maya ya Bu Maya. Bu Maya, selamat ini atas keberhasilan Rizky ya. Bu Maya ini sudah 2 kali nih kita undang di podcast sahabat Disdik. Oke, Bu Maya boleh diceritakan nggak pertama-tama bagaimana awalnya Ibu makanya mengenal Rizky, memilih Rizky gitu. Terus dari mana sih Ibu tahu bakat luar biasa dimiliki oleh Rizky ini? Pertama kali saya melihat Rizky ini karena dia kan pindahan ya Bu dari SLB di daerah. Terus dia mengambil keterampilannya tata boga. Saya lihat anak ini kayaknya punya bakat untuk sukses, dan dia juga punya bakat di tata boga. Ketika saya perintahkan untuk praktek itu, dia cekatan. Saya lihat sekali yang utama adalah cara tangannya bekerja. Jadi kalau yang pertama saya lihat tuh cara tangannya. Setelah saya lihat seperti itu, saya konsultasikan ke bagian kesiswaan. Saya sampaikan bahwasanya nanti anak ini akan diikutkan untuk lomba tata boga dan di ACC oleh kesiswaan. Saya latih. Berarti ini kejelian Bu Maya ya melihat ini Rizky punya karena bakat. Karena dia punya bakat, nampak bakatnya Bu. Insya Allah bisa jadi orang sukses ya. Amin ya Rizky. Oke nih Bu Maya, ini senyum Bu Maya sangat bahagia sekali kelihatannya di sini ya. Ini momen yang tidak bisa terlupakan ya Bu Maya. Anak-anak ini gitu. Nah ini
proses pembimbingan Bu, bagaimana proses Ibu membimbing Rizky ini dari mulai tahap awal sampai dia siap untuk lomba internasional? Panjang prosesnya Mbak Rizky ini. Karena kan Rizky ini punya keterbatasan, tidak hanya dari pendengaran dan verbalnya aja, tetapi dia juga sulit memahami bacaan kita. Dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa menulis. Jadi benar-benar butuh kesabaran yang ekstra untuk Rizky. Rizky bisa sampai titik ini, jujur Mbak, gimana ya? Rasa terharu bangganya itu effortnya beda loh Mbak. Karena dia dari yang benar-benar tidak tahu sampai bisa seperti itu, dan saya tuh ngelihat gigihnya dia berlatih, yang tadinya dia yang darinya 4 jam bisa dia menyelesaikannya yang untuk muka itu 30 menit. Bisa lagi akhirnya bisa 3 menit untuk wajah aja Mbak. Di situ saya yang benar-benar bersyukur sekali, karena saya juga nggak nyangka dia bisa. Dan tidak hanya saya, para chef juga kagum sama Rizky, bangga sama Rizky, dia bisa menyelesaikan dengan baik pada saat lomba. Luar biasa sekali Bu Maya, sampai terharu ya Bu Maya ya, lihat keberhasilan dari Rizky gitu ya Bu Maya. Ini Rizky, Bu Maya sampai menangis dan mengingat bagaimana perjuangan Bu Maya dalam mendampingi Rizky. Ini luar biasa sekali ya sahabat Disdik ya. Apabila kita bertemu dengan anak-anak yang dianugerahi dengan keadaan normal, mungkin tantangannya tidak se-effort ini ya Bu Maya. Ini terkait dengan Rizky ini, luar biasa ini. Dengan segala keterbatasannya, bagaimana anak ini tetap berprestasi secara internasional. Ini artinya luar biasa. Guru pembimbingnya sangat luar biasa sekali ini. Kita di studio ini mengharu biru ya sahabat Disdik. Baik, selanjutnya Bu Maya, tantangan ini tadi Bu Maya sudah sedikit membahas ya, tantangan yang paling berat itu adalah di situ ya Bu Maya. Komunikasi saya. Karena saya kalau yang siswa yang lainnya, walaupun saya komunikasinya isyarat, tetapi kan saya bisa dengan tulisan, dia bisa membaca, tetapi Rizky tidak membaca. Jadi saya tuh sulitnya tuh saya harus selalu menghubungi kakaknya, karena Rizky lebih memahami bahasa kakaknya dibandingkan bahasa isyarat saya Mbak. Jadi harus bolak-balik saya nelfon kakaknya, tolong jelaskan ke Rizky seperti ini. Jadi seperti itu. Emang butuh waktu yang sangat lama, butuh sabar. Apalagi juga kan posisi ketika Rizky mau untuk internasional, saya tidak bekerja lagi di SLB. Jadi saya harus ngambil waktu untuk melatih Rizky ke SLB. Baik. Nah ini Bu, tentu saja dalam lomba itu bukan hanya skill yang harus kita asah dari anak, tapi kan anak ini butuh motivasi dia supaya tetap percaya diri. Itu bagaimana Bu Maya memotivasi? Saya motivasi Rizky itu karena lihat saya melihat pertama Rizky itu kan pertama kali dia naik pesawat dia tuh senang sekali. Jadi saya bilang, kamu mau naik pesawat lagi nggak? Saya bilang kan, mau Bu. Kalau kamu mau, kamu harus serius. Karena nanti kita kalau kita nggak dimenang seleksi, kita nggak akan pergi lagi. Saya bilang. Terus juga kalau kamu misalnya dapat juara, nanti kan ada hadiahnya, hadiahnya besar. Kamu bisa bantu orang tua. Itu yang bikin motivasi Rizky, dia pingin bantu orang tua seperti itu. Dia tuh ya bisa jadi inspirasi teman-temannya. Kalau ikut lomba tata boga, bisa semalam kita PP gitu ke Jakarta, Mbak, pagi kita pergi, siang pulang. Gitu ya. Karena itu tadi. Iya, luar biasa sekali. Rizky ini bagaimana Bu ke depan, mungkin harapan Bu Maya ini terkait dengan Rizky, terutama di bidang pengembangan kuliner inklusif Bu, ini kira-kira seperti apa? Harapan saya Rizky tetap terus berlatih, bisa menginspirasi teman-teman, ilmu yang didapat dibagi dengan teman-teman yang lainnya. Kedepannya dia bisa menjadi chef yang hebat seperti yang dia inginkan, yang dia cita-citakan. Baik, sekarang kita masuk ke segmen refleksi dan inspirasi ini ya Bu Maya dan Rizky. Rizky, kamu boleh kasih pesan nggak buat teman-teman supaya di SLB lain ya terutama gitu ya, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan? Untuk teman-teman, kita harus semangat latihan, jangan menyerah, harus dengar arahan
para guru. Seperti itu. Baik. Berarti buat teman-teman jangan patah semangat ya, dengan segala keterbatasan harus tetap bisa berprestasi. Rezeki aja bisa ya, pasti teman-teman lain juga bisa. Baik Bu Maya, kalau dari Bu Maya sendiri kira-kira apa sih pesan yang ingin Ibu sampaikan ini terhadap guru-guru kita nih yang ada di SLB? Artinya begini Bu, ya banyak sekali kan siswa-siswa kita yang berpotensi ya di SLB ini Bu ya. Kira-kira seperti apa yang bisa Ibu sampaikan pesan? Pesan saya untuk teman-teman di SLB Susudewi, seringlah melihat talent anak itu Bu, karena kalau anaknya punya talent tapi tidak dilatih juga tidak bisa. Anak-anak LBK ini dia meniru, belajarnya kan meniru. Jadi semua ide atau itu dari kita. Jadi kita yang harus banyak belajar, kita yang harus sering update ilmu seperti itu Bu. Karena anak-anak karena keterbatasan mereka, mereka itu kan yang diperintahkan gurunya. Jadi kalau gurunya aktif, insya Allah anaknya aktif. Iya, benar. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah untuk guru-gurunya. Iya, sahabat Disdik, dari kisah Rizky dan Ibu Maya ini kita belajar satu hal penting ya sahabat Disdik, yaitu bakat dan semangat itu tidak terbatas keadaan, tidak mengenal batas lah seperti itu ya. Dengan dukungan guru, sekolah, keluarga. Jadi setiap siswa itu bisa berprestasi bahkan sampai tingkat dunia, begitu. Baik, terima kasih Ibu Maya dan juga Rizky yang telah hadir di podcast Sahabat Disdik. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi sahabat Disdik lainnya. Artinya nanti ke depan sahabat Disdik bisa melihat berkaca dari Rizky, bisa menggali potensi dan membanggakan Jambi di kancah dunia. Amin. Terima kasih Rizky atas kedatangannya. Sama-sama. Bu Maya, semangat terus Bu Maya ya. Siap Ibu. Walaupun di SMK 4 ya sekarang, nanti di SMK 4 nanti mencetak juga anak-anak yang berprestasi juga. Di SLB nanti pasti ada guru-guru yang terinspirasi untuk tetap mendampingi anak-anak kita. Amin. Baiklah, itulah sahabat Disdik, podcast kita kali ini. Kita telah berbincang-bincang dengan narasumber yang sangat inspiratif ya. Semoga ini menjadi kisah yang memotivasi diri kita, yang memacu kita untuk tetap mendampingi anak, atau si anak itu tetap menjadi seorang yang berprestasi dengan segala keterbatasannya. Baik, terima kasih ya sahabat Disdik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Saya Dieni Hefidaniza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kami pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.